organik. Satu ya, review materi. Ya, ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau kita membahas kimia organik, gitu ya, jadi sebenarnya kimia organik itu satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan yang sifatnya organik, gitu ya. Dalam hal ini unsurnya adalah C, H, O, N, S, P, ya, itu unsur-unsur atau atom-atom yang terlibat di dalam pembentukan senyawa kimia organik, ya. Nah, pengantarnya di dalam kimia organik, teman-teman akan diantarkan pada satu konsep yang dimana sebenarnya dalam mempelajari kimia organik itu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep keelektronegatifan. Pada dasarnya itu. Jadi kalau kita buka tuh buku textbooknya kimia organiknya Solomon gitu ya, itu mengenal pengetahuan mendasar mengenai atom ya, mengenai struktur Lewis dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalamnya itu terdapat sifat keperiodikan unsur yang salah satunya adalah sebenarnya membahas tentang keelektronegatifan. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi gitu ya, maksudnya yang perlu dipahami dan dicerna itu adalah dalam kimia organik itu konsep dasarnya itu memahami tentang keelektronegatifan. Lalu dari konsep keelektronegatifan nanti bagiannya sampai ke titik didih, titik leleh secara fisikanya gitu ya. Nanti saya gambarkan nanti konsep-konsepnya. Yang kedua adalah gaya antar molekul. Jadi dari dua ini kita bisa menentukan mana titik didih yang terbesar gitu ya. Terus dari konsep ini juga kita juga bisa menentukan mana yang paling dominan gitu ya. Kan ada tuh selama mengikuti kelasnya Mas Heri itu ya. Jadi ada yang ini didahulukan, ini yang diutamakan gitu ya. Nah, itu disebutnya sebagai gugus prioritas. Ya. Disebutnya sebagai gugus prioritas. Itu. Nanti dari situ, dari dua konsep ini gitu ya. Lalu yang ketiga ya pandangan tentang teori Lewis gitu ya. Nah, ini harus bisa kan gitu ya di dalam teori Lewis. Ya ini aja sebenarnya. Yang paling pentingnya itu ya ini elektronegatifan. Jadi dari sini kita bisa membuat reaksinya, lalu ion ini berinteraksi dengan ion ini hasilnya apa, itu dari kuncinya elektronegatifan sebenarnya. Oke, kita masuk di poin dasarnya sebelum masuk hidrokarbon ya, dan tugas dari Mbak Watik juga tadi. Jadi apa sih disebut sebagai, apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Sepertinya fungsinya sangat banyak gitu ya kalau ditinjau dari elektronegatifan ini. Keelektronegatifan adalah satu dasar konsep yang dimana satu kemungkinan ya atau satu kemampuan gitu ya, kemampuan suatu atom untuk dapat menangkap elektron. Jadi dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah kemampuan dari suatu atom untuk dia bisa menangkap elektron. Jadi kalau semakin mudah dia tangkap elektronnya, gitu ya, di sini kasih keterangan, semakin
semakin mudah suatu atom menangkap elektron, gitu ya, maka keelektronegatifannya semakin besar. Gitu. Ya, gitu. Jadi yang mana yang paling mudah menangkap elektron? Nah, kalau kita lihat pada tabel periodik, ya kita ulas sedikit kimia dasarnya sekalian ya, gitu. Kalau kita lihat tabel periodik, kita ada golongan utama, gitu ya. Unsur golongan utama itu dimulai dari 1A, gitu ya, 2A, 3, ya, sampai di sini 5, 6, ya, dan 7A, gitu ya, terakhir 8. Konsep di dalam tabel periodik inilah sebenarnya kita diberi kemudahan bahwasanya kita bisa menggambarkan suatu kemungkinan-kemungkinan sikap dari suatu atom dalam berinteraksi dengan atom lainnya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih H2O itu terbentuk, gitu ya. Apakah atom O bertemu dengan atom A, atom H saja? Apakah begitu, gitu ya? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teori dasar Lewis yang di situ, ya, dasarnya. Oke, jadi pada dasarnya di dalam konsep tabel periodik ini, gitu ya, kita kenal bahwasannya golongan 8A itu merupakan atau yang disebut dengan unsur gas mulia. Jadi saking mulianya, gitu ya, unsur golongan 8A itu dia tidak mau berikatan dengan unsur lain. Pertanyaannya, kenapa unsur golongan 8 tidak mau berikatan dengan unsur lain? Ada yang bisa jawab? Mengapa unsur gas mulia golongan 8 itu di alam, gitu ya, tidak mau berikatan dengan unsur lain? Apa jawabannya? Halo? Halo? Kenapa? Unsur murni. Yang tepat. Ada lagi yang lain? Yang lain? Kenapa gas mulia itu dijadikan atau sebagai unsur yang dia tidak mau berikatan dengan unsur lain? Namanya gas mulia, gitu ya. Jadi saking mulianya unsur ini nggak mau berikatan sama unsur lain. Kenapa ya bisa begitu? Karena mempunyai elektron yang stabil. Jadi golongan 8A itu karena memiliki elektron yang stabil. Jadi karena sudah stabil elektronnya, makanya unsur golongan 8A ini ibaratnya menjadi kiblatnya, kiblat dari unsur-unsur yang lain, gitu. Jadi syarat untuk bisa berikatan, gitu ya, syarat untuk dapat berikatan, baik itu ikatannya, kalau di kimia dasar itu kan dibagi ya ikatannya ya. Syarat untuk berikatan baik itu disebut sebagai ikatan ion ataupun disebut sebagai ikatan kovalen, itu syaratnya adalah unsur-unsur tersebut atau tiap-tiap unsur itu harus dalam kondisi stabil. Ya, jadi harus menstabilkan dirinya dulu. Si unsur ini harus menstabilkan dulu, baru bisa berikatan dengan unsur lain. Sebagai contoh, apakah pertemuan antara apakah NaCl merupakan pertemuan antara unsur Na dan unsur Cl? Apa jawabannya? Apakah NaCl itu dibentuk dari natrium, Na atomnya, dan Cl? Betul begitu? Coba.
Halo? Halo? Ya, betul, Kak. Apa? Betul? Ya. Oke. Kenapa bisa betul? Ya karena NA dan SL gitu ya? Begitu ya? Oke. Tapi ini saya jawab salah. Di dalam dasar teori kimia, fungsi dari golongan 8 tadi saya katakan sebagai kiblat dari unsur lain yang dimana ketika unsur-unsur itu mau berikatan, maka unsur-unsur tersebut harus dalam kondisi stabil. Maksud kondisi stabil itu apa? Berarti unsur-unsur tersebut harus dalam atau berupa ion-ionnya. Makanya kita kenal istilah ikatan ion dan kita mengenal istilah kovalen. Ya, jadi bukan berarti pertemuan antara unsur dengan unsur itu kurang tepat, tapi pertemuan antara ion-ionnya. Makanya di dalam definisi ikatan ion, serah terima elektron, gitu ya, serah terima elektron. Nah, elektron itu dalam bentuk ion. Ikatan kovalen definisinya pasangan bersama elektron. Nah, berarti itu semua konsepnya ditujukan kepada konsep-konsep dasar yaitu berupa ionnya. Itu dasarnya, ya. Itu konsep dasar dalam kita menentukan apakah senyawa itu terbentuk, apakah dari unsur-unsurnya. Nah, ternyata jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar adalah NaCl itu terbentuk dari ion Na plus dalam bentuk ion gitu ya, dalam bentuk ionnya. Na plus larutan aqueous plus Cl minus. Ya, ini yang betul. Gitu. Ya. Makanya oleh Lewis gitu ya, sebenarnya ada sebelumnya penggagasnya itu adalah Louis Pasteur gitu ya. Jadi menentukan kestabilan unsur ditentukan berdasarkan kestabilannya, lalu dirapihkan oleh Lewis gitu ya. Kalau teman-teman baca buku tentang ikatan kimia atau bukunya Louis Pasteur gitu ya, itu isinya adalah tentang aturan dan sejarah bagaimana senyawa itu dibentuk ya. Jadi pengantar dasarnya lumayan tebal gitu isinya, dan kalau diperas habis itu materinya, itu didapat bahwasannya senyawa tersebut itu terkoneksi atau terbentuk kalau seandainya Na-nya dalam kondisi yang stabil dalam bentuk Na+, Cl-nya juga dalam kondisi yang stabil dalam bentuk Cl-. Ini betul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana dapat Na+ dan dari mana dapat Cl-. Itu pertanyaan. Kan gitu. Ada yang bisa jawab lagi? Dan Na muatannya positif dan Cl muatannya negatif. Dari mana? Ini harus mengenal dasar kan? Ini apa? Dari atom natrium yang kehilangan elektron. Nah, kenapa bisa kehilangan elektron? Kenapa? Kenapa? Biar dapat membentuk 8. Ini itu termasuk logam alkali yang sangat reaktif. Oke, baik. Ya, baik. Jadi kalau tadi kita tengok bahwasannya golongan 1A itu kan elektron valensinya adalah 1 gitu ya. Jadi kalau kita sampai di sini nih, elektron valensinya 1 gitu ya. Terus golongan 2 kita sebut bahwa elektron valensinya 2 gitu ya.
golongan 3 ya. Kita sebut elektron valensinya adalah 3 ya, banyaknya. Sampai seterusnya di sini ada 5 ya, 6A, 7A dan sampai 8A. Betul. Ini 5 elektron gitu ya. Ini apa? 6 ya, 6 elektron gitu ya. Ini 7 elektron gitu ya. Ini 8 ya elektron. Oke. Jadi gini. Ini ada kaitannya juga sama kuantum gitu ya. Ada kaitannya sama kuantum. Kita main kuantum dikit ya. Kuantum sedikit. Kuantum. Belajar kuantum? Sudah belajar ya sama Mas Heri ya? Halo? Udah. Sudah. Tapi lupa. Oke. Jadi kalau elektron valensinya 1, saya boleh nggak simbolkan ini S-nya 1 gitu? Boleh ya? Boleh. Nah, kalau elektron 2 berarti S-nya 2 gitu ya? Iya. Kalau 3 berarti S-nya berapa? Salah. S-nya 2, P-nya 1. Terjebak ya. Oke. Konfigurasi. Lanjut lagi. 5A berapa berarti? S-nya 2, P-nya 3 ya. Ini 6, S-nya 2, P-nya 4 ya. Ini S-nya 2, P-nya 5 ya. Ini S-nya 2, P-nya 6, betul? Betul. Oke, ya. Sekarang kita main kuantumnya dikit ya. Kalau S bilangan azimutnya berapa? S itu L-nya berapa? Subkulit S azimutnya berapa? Ini kan kebetulan yang kimia organik ini ada semester 1 ya, anak tekpang ya rata-rata ya. Iya. Yang sekalian dapat materi mata kuliah kimia dasar, betul ya? Betul. Oke, sekalian review aja. Jadi sampai ke sana deh, nggak apa-apa. Karena memang topik kimia organik itu nggak membahas ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba bahasnya hidrokarbon, tidak. Coba deh baca buku Solomon itu bahasnya tentang konfigurasi, terus konfigurasi elektronik, elektronegatifan. Karena dari situ nanti dapat memahami, oh ternyata begitu, oh begitu. Ya? Oke. Kalau subkulit S, L-nya berapa? L-nya 0, ya. Karena kesamaannya L sama dengan N dikurang 1, gitu ya. Subkulit S itu di lapisan kulit pertama, ya. Maka 1 dikurang 1 hasilnya 0, ya. Kalau subkulit P, L-nya berapa? 1, ya, betul? Oke. Jadi karena L-nya sama dengan 0, maka punya magnetiknya 0. Oh, kalau punya magnetiknya 0, berarti saya buatkan satu kotak. 0, kan gitu. Ya, yang itu satu kotak atau disebut orbital ya. Satu orbital ini disebut bahwasannya maksimum diisinya menurut Pauli, gitu ya. Oke. Menurut Pauli, Pauli. Terus ada ya menurut Pauli dan Kaidahun gitu ya. Satu orbital ini diisi maksimum adalah 2 elektron. Makanya kenapa S itu maksimum 2 kan gitu. Sedangkan subkulit P itu punya harga L-nya sama dengan 1, yang mana magnetiknya minimumnya -1, maksimumnya +1. Di sini 0 kan gitu ya. Karena L-nya sama dengan 1, maka punya daftar M-nya minimum -1, maksimum +1. Karena ada 3 kotak, satu kotak diisi 2, gitu ya. Kalau ada 3 kotak, berarti berapa maksimumnya? Halo? Kalau ada 3 kotak, ini kotaknya 1, 2, 3, berarti satu kotak isinya 2. Kalau ada 3 kotak, maksimum isinya berapa? Halo? 6. Iya. 6, betul. 6 ya. Karena ada 3 kotak ya. Di kalau digambar gini. Gini. Ya. Ini kan satu kotak maksimum 2 ya. Pengisiannya dari atas dulu kan gitu ya. 1, 2, 3, balik lagi 4, 5, 6 ya. Makanya P itu maksimum sampai 6 elektron. Ya kan? Nah, jadi kalau di sini
Ini S, berarti orbitalnya 1, diisi 1, kan gitu ya. Ini S-nya 2, ini diisi 2 elektronnya, gitu ya. Nah, kalau ini yang terakhirnya P, ya, yang terakhirnya P. Oke, nah di sini ada, mau dihitung juga boleh di sini ya. Oke, di 1 di sini kan gitu. Sampai akhirnya di sini ada berapa ini? P-nya 4 ya. Oke, ini langsung aja. Jadi ya, 3, di sini ada 41. Oke, berdempetan gitu ya. Ini P-nya 4 isinya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ya, ini P-nya 5 elektronnya, tapi orbitalnya tetap 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kecilan kayaknya bikinnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah sekarang gini, kalau ditinjau dari apa yang disebut dengan konsep stabil, stabil itu 8 elektron ya. Artinya 8 elektron itu kalau kita lihat ya, ini elektronnya di orbital S-nya itu penuh ya, 2 elektron terisi, terus ditambah lagi pada P-nya itu terisi semua elektronnya ya. Jadi acuannya adalah atau kiblatnya sekali lagi golongan 8. Nah, ini golongan 1 punya 1 elektronnya. Berarti supaya mana yang lebih dekat gitu ya? Mana yang lebih dekat? Apakah dia harus lepas 1? Ya? Atau dia kurangin 1? Ternyata untuk menunjukkan konsep kestabilannya pada konfigurasi ini, 1A, elektron valensinya 1, ya, maka kecenderungannya elektron yang 1 ini, gitu ya, maka dia harus lepas. Dia melepas 1 elektronnya, agar ini diisi atau tidak diisi sama sekali kosong. Ya, maka itu disebut konsep kestabilannya di situ. Jadi konsep kestabilan itu dinyatakan bahwa memungkinkan suatu orbital tidak terisi elektron sama sekali, atau bisa juga terisi elektronnya dengan suatu kemungkinan mana yang paling lebih sedikit kemungkinannya. Apakah dia harus melepas atau dia harus menerima elektron. Ya, nanti kita lihat. Jadi kalau 1, cukup dia harus melepas 1 untuk dia mengosongkan 1 orbital di S-nya itu sendiri. Nah, pada S yang kedua ini, 2 elektron ini, supaya dalam kondisi yang stabil gitu ya, maka dia harus melepaskan 2 elektronnya di sini, ya. Maka kalau konsep melepas itu dinamakan, kalau konsep melepas itu maka dinamakan adalah muatannya adalah muatan plus 1 elektron, kan gitu. Kalau melepas 2 berarti disebut sebagai plus 2 elektron, gitu ya. Nah, golongan 3 juga sama, untuk memungkinkan supaya dia dia habis gitu ya, karena kalau diisi ini diisinya jauh lebih banyak gitu ya. 1 punya kemungkinan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, terisinya harus 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, harus keisi 5. Mana yang memungkinkan paling sedikit, dia harus menerima 5 elektron agar stabil supaya seperti ini bentuknya, atau dia harus melepaskan 3 elektronnya. Mana yang memungkinkan paling sedikit kemungkinan, yang paling kecil? Lepas 3 elektron, melepas 3 elektron. Karena kalau kita tambahkan 5 elektron, itu kemungkinannya jauh lebih besar. Kalau kemungkinan yang semakin besar itu, maka itu menjadi tidak stabil. Kalau bicara tentang teori kuantum itu, bicaranya adalah tentang teori kemungkinan-kemungkinan yang dipelajari. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan, mana yang punya kemungkinan lebih sedikit peluangnya, apakah menambahkan 5 elektron agar terisi penuh seperti ini,
ya seperti P ini nih penuh, keisi 6-6-nya, dengan cara memasukkan 5 elektron atau 3 elektronnya dilepas, kosongin. Mana yang lebih kecil kemungkinannya? Dengan cara melepaskan 3 elektronnya, gitu ya. Maka di sini plus 3 elektron. Ya. Begitupun juga dengan, misalkan tadi di sini saya ambil 6 ya, golongan 6, yaitu 6 elektron. Ya. Ini mana yang harus diberi suatu kemungkinan? Saya taruh di sini S ya, oke, 1, 2 gitu ya, di situ. Apakah dia harus melepaskan 6 elektronnya supaya kosong? Ya, saya tadi sebut kosong itu juga disebut sebagai stabil dalam orbital. 6 elektron dia harus lepas, atau dia harus masukin kurang berapa ini? 2 ya? 1, 2 ya? Atau dia harus menerima 2 elektron? Mana yang kemungkinan yang lebih dekat? Atau yang lebih kecil peluang? Memasukkan 2 elektron ke dalam orbital atau melepaskan 6 elektron ini dari orbital? Mana yang lebih punya kemungkinan yang paling kecil? Menerima 2 elektron. Menerima 2 elektron, betul. Ya. Menerima 2 elektronnya, atau muatannya adalah min 2 elektron. Pun sama dengan golongan 7. Apakah dia harus melepaskan 7 elektronnya atau dia menerima 1 elektronnya? Yang mana ya? Yang mana yang punya kemungkinan lebih sedikit? Menerima 1 elektronnya atau muatannya min 1 elektron. Ya, jadi kemungkinan di dalam tabel periodik itulah membuat satu nanti dasarnya adalah bahwa yang paling elektronegatif, gitu ya, yang mana nih berarti? Ya, berarti yang mana yang dimungkinkan yang paling elektronegatif? Tadi kakak singgung di konsep elektronegatif bahwa kemampuan suatu atom untuk dapat menangkap elektronnya. Artinya semakin mudah suatu atom menangkap elektron, artinya makin mudah tuh makin kecil bilangan elektronnya dia tangkap, gitu ya. Maka elektronegatifannya semakin besar. Berarti golongan berapa ya yang punya konsep menangkap elektron itu? Atau menerima elektron, menangkapnya sama ya, menangkap atau menerima elektronnya. Menerima elektron, golongan berapa kira-kira? Tadi di sini. Yang mana yang paling mudah menerima elektron? Konsep menerima elektron. Yang mana? Golongan 1 atau golongan 7? Yang paling mudah menerima elektron? Halo? Yang mana? Yang paling mudah menerima elektron adalah golongan 7. Ya, maka golongan 7A itu dari 1 sampai 7 yang paling sifatnya elektronegatif adalah golongan 7. Paling elektronegatif, paling elektronegatif itu adalah yang memiliki elektron valensi sama dengan 7. Tidak 8, Kak? Nah, gitu ya. Kenapa tidak 8 elektron? Kenapa bukan golongan 8 yang memiliki keelektronegatifan paling besar? Karena golongan 8 tidak lagi menerima elektron.
Karena 8A itu sudah stabil kondisi. Elektronnya stabil. Jadi kalau elektronnya stabil artinya dia tidak menerima lagi elektron atau dia tidak diperlukan lagi untuk melepaskan elektron. Karena kalau kita lepaskan elektronnya, kemungkinannya ada 8 elektron dilepas. Kalau diterima, mau di mana tempat elektronnya? Ini udah penuh orbital S-nya, yang orbital P-nya juga sudah penuh dengan elektron. Kedua kemungkinan itu digagalkan atau dipatahkan karena kondisi dari dua kemungkinan itu tidak dimungkinkan dengan orbital-orbitalnya. Dan orbitalnya juga sudah penuh diisi elektron. Jadi tidak lagi dia nerima ataupun ngapain dilepas, sudah stabil. Sedangkan golongan 1 sampai 8 sampai 7 itu berlomba-lomba untuk mencapai kondisi yang ideal seperti ini. Untuk mencapai kondisi ideal seperti ini. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya, jadi kalau disebutkan bahwa yang mana sih yang paling stabil, ya justru 8. Makanya kalau kita tinjau yang paling sering berinteraksi dalam senyawa-senyawa itu pasti adalah unsur-unsur golongan 7A. Karena dia punya kemungkinan yang paling elektronegatif, yang paling mudah menerima elektron. Ya, paling mudah benar-benar. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, lagi. Itu konsep dasarnya. Oke. Berikutnya. Jadi kalau begitu, saya letakkan satu dasar lagi, gitu ya, sebagai dasar lagi. Saya letakkan dasar lagi, ya. Berarti kita sepakati bahwa unsur yang mudah melepas elektron itu diperuntukkan untuk unsur yang sifatnya adalah logam. Sedangkan unsur yang negatif itu unsur yang sifatnya adalah non-logam. Ya. Ya. Maka nanti dikenal di dalam satu sifat elektronegatif itu, kalau misalkan gitu ya, ada interaksi antara H berinteraksi dengan O, misalkan begitu. Ini berkaitan dengan reaksi-reaksi di dalam kimia organik, di reaksi-reaksi. Antara unsur H dengan unsur O, kita tahu bahwa H itu berada di golongan 1, gitu ya. Jadi, elektron valensinya 1 untuk unsur H, dan elektron valensi untuk O itu adalah 6. Gitu ya. Kalau ditinjau berdasarkan tabel periodik, ya, berdasarkan tabel periodiknya, tentu unsur H letaknya sebelah kiri daripada O. Iya. Dan kalaupun ditanyakan, O itu berada di golongan 6, tadinya saya sebutkan, yang mana yang punya kecenderungan menerima elektron, sudah pasti yang punya kecenderungan elektron itu adalah atom O. Jadi dalam hal ini yang paling elektronegatif ke elektronegatifan itu yang paling besar adalah atom O daripada. Sehingga kalau sifatnya adalah elektronegatif, paling elektronegatif itu diberikan simbolnya, ada simbol ya, dari simbol namanya disebut sebagai muatan parsial positif dan ada muatan parsial negatif ya, parsial negatif.
muatan parsial itu punya satu definisi, dia hanya sifatnya sementara positif dan sementara memang sifatnya negatif. Kok bisa diperuntukkan untuk sementara? Karena yang dipakai untuk muatan parsial positif dan muatan parsial negatif itu hanya untuk non-logam saja. Gitu. Makanya kalau kita belajar di dalam konsep ikatan ion atau ionik, ya, itu sudah jelas bahwa Na itu muatannya plus 1. Bukan lagi muatannya adalah muatan parsial plus 1. Nah, muatan parsial itu simbolnya adalah seperti ini. Jadi kalau ditulis ini begini. Jadi kalau ditulis berarti simbolnya begini. Ya. Jadi ada muatan parsial positif, ada muatan parsial negatif. Kalau pada Na, ya, kalau pada Na, ini sekilas ya, sedikit sini, itu sudah mutlak. Na itu plus, bukan lagi Na begini. Bukan. Kenapa? Karena Na itu dia kecenderungannya adalah melepas elektron. Udah jelas ini melepas elektron. Berada di golongan 1. Ya, jadi bukan sifatnya sementara lagi, tapi memang mutlak. Dia sebagai muatannya positif. Ya, 1. Bukan muatan parsial positif, bukan. Ya, jadi ini bukan lagi diletakkan pada muatan parsial positif, bukan. Ini udah mutlak. Golongan 1 melepas 1, ya, lepas 2, golongan 2, lepas 3, golongan 3. Tapi muatan parsial itu memang hanya untuk diperuntukkan untuk non-logam. Jadi dalam hal ini yang paling elektronegatif itu ditandai dengan muatan parsialnya sifatnya negatif. Berarti hanya muatan parsialnya sifatnya positif. Ya, arah panahnya itu menunjukkan bahwa ke arah O. Ya, arah panahnya menunjukkan ke arah. Jadi muatan parsialnya masuk ke arah. Oke. Maka kalau ditinjau lagi gitu ya berdasarkan satu konsep muatan parsial. Nah kemarin saya kalau nggak salah nonton sedikit gitu ya, nonton mengenai ikatan antara misalkan C6H6 dengan misalkan F2 lah gitu ya, F2. Nah ini apa hasilnya kan gitu. Karena ada kaitannya dengan ini. C6H6 itu kan sebenarnya benzen ya, senyawa benzena, C6H6. Kalau yang sudah belajar di modul berapa ya? Modul berapa sih? Ada benzena 4 atau 5 ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya benzena ya intinya gitu ya. Ini yang udah belajar modulnya dipercepat gitu ya, modulnya membacanya, percepatan membaca modulnya sudah ini, itu rekan-rekan akan melihat bahwasannya C6H6 itu adalah molekul benzena yang dimana bentuknya adalah segi 6 ya. Ini agak kurang rapi tapi nggak apa-apa ya. Struktur Kekulé ya, nama penemunya Kekulé ya. Jerman gitu ya, dibentuknya seperti ini dan setiap titik sudut ya, Mas Heri juga sudah menyampaikan ya, titik sudut ini, setiap titik sudut ini itu adalah atom C-nya ya, atom C ya, C dan sini C-nya juga, dan ini ada ikatan rangkap 2 di sini ya, ini ada ikatan rangkap 2-nya, artinya kalau C yang ada di sini, C di sini nih, itu diapit oleh 3 ikatan. Sebelah kiri 1, sebelah kanannya 2. Jadi total ada 3 ya. Diapit C ini diapit oleh 3 ikatan. Nah, sedangkan pada elektron valensi C, kita harus tahu bahwa elektron valensi C itu adalah 4, berada di golongan keempat. Berarti kalau elektron valensi C itu adalah 4, maka dia punya tangannya sebanyak 4. Gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau tangannya berkurang 1, maka C-nya jadi
tambah H, gitu ya. Kalau tangannya kekurangan 2, maka jadinya CH2. Ya, kalau tangannya kehilangan 2, jadi CH2. Kalau tangannya kehilangan 3, jadinya adalah CH3. Jadi artinya adalah jumlah H itu merupakan satu bentuk ikatan. Jadi kalau dia C ini sudah tidak mengikat lagi seperti ini, kehilangan kehilangan satu ikatan di sini, maka ada H di situ muncul. Ya. Nah, seperti ini kehilangan 2 ikatan, maka tambahin H-nya 2 karena biar jumlahnya 4. Gitu ya, agar jumlah C-nya bisa jadi 4. Jadi ini ada 1, 2, tambah H-nya 2 jadi 4. Ini kehilangan 3 ikatannya, maka biar jadi stabil, maka dia harus ada H yang diikatkan di situ sebanyak 3. Ya. Jadi kalau dibuat Lewis-nya itu sebenarnya ya begini, gitu. Gitu. C, ini ya maaf gitu ya. Jadi setiap elektron pada C itu dipakai bersama oleh 3 atom H, gitu ya. Gitu ya. Di sisa 1 di C berikutnya, maksudnya begitu. Ya, jadi kenapa dapat CH3? Karena tadi kata hanya 1. Kenapa dapat CH2? Karena tadi kata 2 ya. Dapat CH, tadi kata 3, dapat 4 jadi CH-nya. Nah, gitu ya. Itu sebagai pengingat aja gitu ya, untuk mereview materi bahwa dapat H itu karena hilangnya ikatan oleh atom C lain, maka H-nya muncul di situ ya. Ada muncul H-nya 1 karena kehilangan 1 ikatan, dapat H-nya. Kehilangan 2 ikatan, H-nya muncul. Jadi nyambung dengan dasar reaksi yang disebut dengan reaksi adisi nanti gitu ya. Jadi adisi itu adalah penambahan satu gugus atom sehingga ikatannya jadi berkurang. Nah, definisi itu diambil dari konsep-konsep ini sebenarnya. Jadi kita bisa ngebayangin, ini kan ada 4 nih ikatannya. Kalau seandainya saya mau memasukkan atom H, maka logikanya kita, dasar logikanya kita adalah kita mau nambahin H nih. Tambahin H ke sini, kalau ikatannya nggak putus, H-nya nggak masuk. Kenapa bisa begitu? Ada 4 atom C, ada 4 ikatan yang mengapit C, yang berikatan dengan C ini. Sedangkan C ini mau berikatan dengan H, yang kalau seandainya ikatannya nggak putus, jadi 4 ini satu nggak putus lah, misalkan gitu. Jadi ini semuanya nggak ada yang putus ikatannya. Di sini nggak ada yang putus ikatannya. Bisa nggak H itu masuk ke dalam atom C? Itu pertanyaannya. Apakah dengan tidak memutus ikatan atom C, bisa nggak atom H-nya masuk ke dalam atom C-nya? Apakah dengan tidak memutus rantai atom C, H-nya bisa masuk? Bisa bereaksi? Jawabannya pasti tidak. Karena nggak ada tempatnya lagi kan gitu ya. Tempatnya juga tidak ada lagi di situ. Baterainya. Oke. Lantas bagaimana caranya supaya atom H itu masuk berikatan dengan C? Ini ikut kelas berapa sih? Berapa orang? Ada berapa? Oke, dari 17 mahasiswa, saya tanya ke kalian semua.
Bagaimana caranya atom H itu bisa berikatan dengan atom C? Bagaimana caranya atom H itu bisa berikatan dengan atom C? Jadi C-nya sudah berikatan, punya tangan yang 4, lalu ada H di situ. Mau berikatan dengan C. Gimana cara agar atom hidrogen dapat berikatan dengan atom C? Mana caranya? Ada yang tahu? Jelas? Gimana? Konsepnya 8 elektron itu gimana tuh, konsep 8 elektron gimana? Nah, ini C-nya udah berikatan dengan atom-atom lainnya nih. Ini udah berikatan sama atom lain, dia berikatan atom lain, ini juga sama, ini sama. Terus dia pengen C ini pengen berinteraksi dengan H. Gimana caranya supaya H itu bisa berinteraksi dengan C? Sedangkan C-nya sudah terpakai oleh atom-atom lainnya, katakanlah ini P gitu ya, ini Q, atomnya ini R, ini S gitu. Gimana caranya agar atom H itu dapat berikatan dengan atom C? Ini main logika di dalam kimia organik gitu ya. Kalau ada paham konsepnya, gimana caranya? Nanti dari konsep ini dibuatkan di konsep adisi gitu ya. Gimana caranya? Halo? Halo? Gimana caranya supaya C ini berikatan agar atom H dapat berikatan dengan C? Catatannya di sini sedangkan atom C sudah berikatan dengan 4 gugus atom lain berupa P, Q, R, dan S. Mana ya? Ada pikiran? Halo? Bawati? Tidur apa? Halo? Dari 17 mahasiswa, saya tanya, ini konsep dasar sekali, sangat dasar lagi untuk memahami konsep kimia organik. Jadi kita sebenarnya kalau dalam belajar itu kan dia dikenali konsep dasarnya agar jangan terlalu banyak dihafal gitu ya. Jadi kita pakai logiknya aja tuh, pakai logikanya aja biar kita mengetahui, oh ternyata tuh itu. Gimana caranya? Gimana? Saya tawarkan ke mahasiswa lainnya gitu ya. Bagaimana caranya supaya atom H ini bisa berinteraksi dengan atom C, sedangkan atom C-nya sudah berikatan dengan gugus lain P, Q, R, dan S. Gimana caranya? Kenapa? Pakai ini struktur Lewis ya? Udah struktur Lewis ini kan? Gimana caranya? Dengan cara, maaf kalau salah ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk rantai atau yang lain gitu. Gimana? Membentuk rantai, misalkan Ya. dengan H bisa sambung seperti itu enggak? Gimana? Putus-putus suaranya, maaf banget. Kenapa? Coba.
Mana ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini, Yap. ini dari konsep dasar ini nih nanti ketemu 3 reaksi aja, ketemu 3 reaksi jenisnya. Oke, gimana? Gimana? Silakan. Hmm, halo, halo, gimana? Bagaimana caranya supaya, ayo, gimana? Halo, putus-putus. Bagaimana? Halo, gimana? Hmm, gimana? 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 Oke, coba S strip, terus strip H, terus strip Q. Loh, ini hanya tiba-tiba di sini, P-nya di sini, ini ada di sini. Oh gitu, jadi ini menyisip ke sini. Jadi kan berdekatan sama C ini. Oh, iya betul. Gimana nih? Kan, betul. Karena C-nya berdekatan sama Q di sini. Gimana caranya? Ayo, caranya bagaimana? Mana ya? Ini pokoknya dari konsep dasar ini nih, nanti ketemu rumusannya 2 reaksi itu. Reaksi adisi dan reaksi substitusi. Karena ceritanya, apa namanya, bukunya di papernya Lewis dan papernya Louis Pasteur itu membahasnya tentang itu. Yang muncul. Memang tidak disebutkan secara implisit gitu ya bahwasannya ini ada reaksi namanya reaksi substitusi, ini ada reaksi namanya reaksi adisi, tidak. Nggak ada di papernya. Sama halnya seperti Newton gitu, nggak ada hukum gravitasi. Tapi dari situ dirumusin. Gimana caranya? Gimana? Yang mana? Coba yang mana? Nanti jawabannya adalah dapat merumuskan jenis reaksi. Ya, satu. Ya, caranya gimana? Cara satu. Baru, gimana caranya? Supaya bisa H itu mau nih berikatan sama C. Satu. Ini nggak ada yang bisa nih dari 17 mahasiswa, beneran. Serius nih. Halo? Halo? Dari 17 mahasiswa ada yang mau mencoba jawab? Gimana caranya? Halo?
Satu, pakai cara apa? Halo? Satu, ya caranya gimana? Satu, ayo. Hmm, hmm, hmm. Ini nggak ada beneran? Serius nggak ada yang mau ini? Oke, baik deh. Saya jawab aja deh ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi ini hanya ilustrasi saja sebenarnya bahwasannya C itu punya 4 tangan karena memang elektron valensinya adalah 4. Jadi nggak boleh ditambahin menjadi 5 atau selebihnya gitu ya. Jadi C-nya memang ini sudah berikatan 4 gugus ini sudah dipakai gitu ya, sudah berikatan gugus di PQRS ini sudah berikatan dengan C. Pertanyaannya bagaimana caranya atom C ini bisa berikatan dengan H atau sebaliknya? H berikatan dengan atom C. Caranya adalah satu, dengan cara mengganti salah satu gugusnya. Boleh nggak jadi begini? IS, ini C, ini P, ini R, ini H, baru Q-nya dikeluarkan. Boleh begitu? Bisa? Bisa nggak? Halo? Bisa. Yang itu disebutkan dalam konsep mengganti salah satu gugus disebutnya namanya adalah reaksi substitusi. Dari cara satu kita dapatkan namanya adalah reaksi substitusi. Kita kenal itu kan. Oke, cara dua. Bagaimana? Gimana caranya? Memutuskan rantai ikatannya. Coba aja kalau diputusin rantai ikatannya. Misalkan ini tadi adalah S, C, P, I, R. Gitu ya. Dengan cara memutuskan ikatannya, katakanlah ikatan C dengan Q. Nah, jadi definisi satu atau cara satu, kalau di papernya itu pakainya tulisnya definisi ya namanya. Definisi satu, ini definisi dua, gitu ya. Kita akan dapat rumusannya. Jadi dari definisi satu, gitu ya, yang dimaksud dengan mengganti gugus sebenarnya adalah kesimpulan akhir dari memutuskan ikatannya. Kesimpulan akhir dari memutuskan ikatan dengan salah satu gugus. Apa tujuannya? Agar atom C-nya berikatan dengan atom.
Ini kakak putusin aja nih C-nya. Maaf, dengan Ki ya, hubungan C dengan Ki kakak putuskan ikatannya. Jadi sisanya ada satu elektron kan? Bener gak? Kan udah putus Ki-nya. C sama Ki udah putus kan? Ya nggak? Ini kan konsep kovalen kan ya? Kalian pasti sudah belajar ya. Udah masuk belum topik ikatan kimia? Halo? Ini masih 17 anggota kan? Halo, 17 anggota mahasiswa. Bukan kelas saya, kelasnya Mas Heri. Yang kelasnya Mas Heri sudah masuk di topik ikatan kimia. Halo, 17 besar. Masa sih yang ikut cuma bawa tik? Ini kan ada yang ikut nih. Masa nggak ikut kelas kimia dasar? Oke. Nah, jadi kalau dilihat kita putuskan ikatannya, maka C-nya itu akan tersisa satu kan? Ya enggak? Karena kan pada dasarnya C itu punya 4 elektron kan? Tadi kan kita sepakati bahwa C itu punya 4 elektron, yang ini di satu di sini, 2 di sini berikatan sama S, yang satu berikatan sama P, yang satu lagi sudah berikatan sama R kan gitu. Sisanya satu. Ya, satunya nih sudah kakak putuskan di sini. Jadi ini memutuskan rantai ikatan C dengan Ki, keterangannya gitu ya. Putusin tuh ikatannya. Kalau sudah diputuskan C dengan Ki, lalu H-nya punya 1 elektron kan, kita sepakat bahwa H tadi adalah golongan 1 kan ya, ya enggak? Ya, elektron valensi H itu adalah 1 kan gitu ya, kita sepakati atom H ya, 1, jadi 1 benar ya di sini, 1 elektron. Bisa nggak sih berikatan sekarang dengan atom C? Bisa berikatan dengan atom C. Jadi mekanisme mengganti itu sebenarnya adalah berasal dari memutuskan rantai ikatan. Akibatnya kalau putus rantai ikatannya C dengan gugus yang lain, putus rantainya gitu ya, putus rantai, itulah yang diistilahkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa reaksi ini adalah reaksi adisi. Jadi adisi itu adalah konsepnya menambahkan atom atau gugus lain ke dalam senyawa organik atom C gitu ya, dengan jalan memutuskan rantai ikatan. Jadi kalau udah putus rantai ikatannya, bisa tuh ditambahkan H-nya ke sini. Inilah yang dimaksud dengan konsep adisi. Definisi 1 dan definisi itu yang dirumuskan oleh dalam bukunya. Ini belum pernah sih, belum ya kasih ya textbooknya dia yang ada di bukan Louis Pasteur, maaf, yang dituliskan dalam bukunya, textbooknya, yaitu Linus Pauling ya. Ini yang dirumuskan oleh textbooknya oleh Linus Pauling ya. Rekan-rekan nanti coba kakak kirim bukunya gitu ya. Buku maksudnya soft copy-nya, maaf ya, soft copy-nya kakak kirim coba ya. Itu ada textbooknya punya Linus Pauling sebagai landasan ditemukan reaksi substitusi
dan adisi. Dan ini kakak mendefinisikan buku Linus Pauling itu dirumuskan ke sini. Dengan analoginya adalah atom C yang berikatan dengan analoginya, gitu ya. Dengan analoginya adalah atom C yang berikatan dengan gugus P, gugus I, gugus R, dan gugus S. Karena kan pengertiannya adisi itu betul, add itu menambah, ya kan? Ya nggak sih? Menambah. Jadi gimana caranya supaya menambah gugus lain masuk ke dalam atom C? Caranya adalah dengan cara memutuskan rantai ikatan. Putus ikatan. Ya, rumusannya. Ya. Pak merumuskan gugus reaksi. Cara satu. Gitu ya. Itu dasar pemikirannya Linus Pauling dalam mereaksikan baik itu kimia karbon ataupun kimia baik itu kimia organik maupun kimia anorganik, gitu ya. Karena Linus Pauling di dalam bukunya itu berbicara atau bercerita tentang ikatan atom satu dengan atom lainnya. Itu bicaranya tentang itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Di textbooknya Linus Pauling. Iya, boleh, silakan. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja ya. Jadi ini kalian udah dapat gambarannya kan, rekan-rekan yang lain juga sudah dapat ya, sudah dapat. Tapi kalian juga dari yang sudah dapat materi tersebut, ini menyelami gitu ya, menyelami dasar-dasar adanya reaksi substitusi dan reaksi adisi gitu ya. Tadi saya kasih contoh, misalkan kakak kasih contoh gitu ya. Yang lain misalkan ini coba kita lihat. Ini ada satu konsep di mana misalkan kakak punya dua pentena gitu ya, dua pentena lalu direaksikan oleh gas hidrogen ya, gas hidrogen, lalu hasil akhirnya adalah apa gitu ya, hasil akhirnya adalah apa ya. Oke, gimana caranya? Maka rekan-rekan untuk bisa menjawab apa yang terjadi pada reaksi ini dan jenis reaksinya apa, gitu ya, produknya apa, jenis reaksinya juga apa, ya, ada dua pertanyaan. Itu caranya adalah dengan kita menuliskan rantai atom C-nya, gitu ya, kita tulis. Dua pentena itu, pentena itu C-nya berapa? Halo? Halo? Pentena C-nya berapa? Halo? Hah? Halo? Ini 17 mahasiswa, benar 17 apa goib dong 17? Ini 15 mahasiswa gaib apa? Oke. 15 mahasiswa, pentena itu C-nya ada berapa jumlahnya? Dua. Ya, pentena. Waktu itu Mas Heri sudah memberikan kan ya, metana, kalau metana itu 1 C-nya, etana C-nya 2,
Propana C-nya 3, butana C-nya 4, pentana C-nya berarti 5. Betul. Ya, pentana C-nya 5. Ya, C banyaknya C, ya. Nulisnya gimana nih? C-nya 5 gitu ya. Oke. Namun ini ada alkena berarti ya. Alkena itu adalah jenis ikatannya adalah ikatan rangkap, betul ya? Ikatan rangkap, ya, atau double bond, gitu ya, ikatan rangkap. Ya. Jadi kalau ditulis gimana? C, 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 gitu ya? Yeah. Kalau kita mau membuat pentena, C pertama bikin C-nya dulu, terus ikatan rangkapnya di posisi kedua, ya, ikatan rangkapnya di posisi kedua. Bebas sih dari mana aja kalau kita mau membuat atom C. Terserah mau dari kiri boleh, memberikan rangkapnya, nomor terkecilnya dari kiri, dari kanan juga boleh nomor terkecilnya. Karena ini kita membuat rantai atom C-nya, jadi bebas ya penomoran terkecilnya. Kalau misalkan saya kasih permisalan ini penomoran terkecil, yaitu nomor satunya dari sebelah kanan, ya, berarti ini 1, ya, 2, berarti di sini rangkapnya di sini, ya. Nah, ini bagusnya rangkapnya, ya, rangkap 2-nya di sini. Nah, terus berikatan dengan gas hidrogen. Hidrogen itu adalah H strip H, gitu ya, hidrogen namanya. Hasilnya apa? Ya, oke. Rekan-rekan mau pakai atom H-nya di sini? Boleh, kalau misalkan gitu. Ini berikatannya cuma 1 ya. Jadi di sini ada H-nya ada 3, biar jumlahnya 4 C-nya. Ya. Ini C yang di sini diikatnya 2, 1, 2. Berarti ada 2 elektron yang berikatan dengan atom H-nya. Ya. Ini C ini berikatannya berapa banyak ikatan yang diikat oleh atom C yang di sini? 1 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, itu jumlahnya ada 3 ya. Berarti 1 elektron berikatan dengan atom H. Oke. Ini juga sama, 1 elektron berikatan dengan H, ini 3 elektron berikatan karena cuma ada 1 yang terikat oleh atom C. Ya. Berarti ada H, 3 elektron yang berikatan oleh H. Oke. Nah, gimana caranya supaya gas hidrogen itu bisa ditambahkan ke sini? Ya, pertanyaannya gitu ya. Bagaimana cara agar atom hidrogen berikatan dengan atom C pada 2 pentena? Gimana caranya tadi? Dengan cara si ADC. Diapain? Diganti? Gak mungkin kan? Diputuskan. Diputuskan. Ya, diputuskan. Dengan cara memutuskan rantai ikatannya. Memutuskan rantai ikatan. Maka tanya ke kalian, kalau ini ikatannya diputus, berarti C dengan C ini bisa nggak berikatan lagi? Bisa. Nggak bisa, kan udah diputus. Oh iya. Malah jadi berkurang atom C-nya. Sedangkan kita pengen mempertahankan atom C-nya kan? Betul? Iya, benar. Kalau ini diputus juga, apakah bisa nanti berikatan lagi C dengan C yang di sini? Kalau ini diputus ikatannya, bisa nggak? Ini C ini berikatan sama C ini? Nggak bisa juga, betul nggak? Nggak bisa. Okay. Kalau ini diputus,
Masih bisa C yang di sebelah sini dengan yang di sebelah kiri sama C yang di sebelah kanan berikatan? Tidak. Kalau ini C-nya diputus, putusnya cukup satu aja lah, boleh ya? Boleh. Masih bisa C yang di sebelah kiri sama di kanannya berikatan? Bisa. Masih bisa. Ada ikatan satunya kan di sini ya. Jadi yang diputus adalah dalam hal ini memutuskan rantai ikatan, diterusin lagi di sini materi. Rangkap, bukan tunggal. Memutuskan rantai ikatan rangkapnya, putusin tuh. Kalau putusin ikatan tunggal, ini hilang. C-nya diputus, dihapus nih. Ini nggak bisa lagi berikatan sama yang di sini. Ini juga kalau diputus, ini nggak bisa berikatan sama yang di sini. Tapi kalau yang di sini, yang diputus, gitu ya, ini yang diputus, masih ada satu ikatan yang masih tersisa. Jadi dalam ini yang diputus ini ya. Jadi dengan begitu, ini tetap CH3, ini tetap CH2, CH2, ini CH, tapi satu ikatannya putus kan? Berarti ada elektron yang tersisa kan gitu ya? Tersisa satu kan ya? Ya kan? Oke. Lalu di sini lagi masih ada ikatan tunggal kan di sini ya? Di CH, betul. Di sini CH3. Oke. Tadi kakak sampaikan H itu muatan parsialnya lebih elektron negatif yang mana? H golongan 1 atau C golongan 4? Yang paling elektron negatif yang mana? H atau C? C atau H, yo. Oh ini. Yang mana? Bukan. C. C. Yang mana yang paling elektronegatif? Yang C ya, betul ya. Oke, jadi artinya karena yang paling elektronegatifnya C, maka parsialnya ini negatif, ini parsialnya positif. Gitu ya. Artinya adalah A-nya harus menyampiri gitu ya, ibaratnya menghampiri atom C yang sudah tersedia dengan catatan tadi elektron masing-masing H adalah satu, gitu kan ya? Jadi ini berikatannya taruh di sini, ini berikatannya taruh di sini, sehingga terbentuklah suatu struktur yang dimana nih CH3 strip, CH2 strip, ini ada H-nya ya, ada H ditambah H jadi CH2 gitu ya. Lalu di sini juga CH2, lalu lagi CH3. Namanya bukan lagi alkena karena sudah putus rantai ikatannya. Putusnya rantai ikatan menyebabkan atom H-nya bisa berikatan dengan atom C. Gitu ya. Makanya disebutnya adalah reaksi apa namanya? Jadi kesimpulannya reaksi di atas itu dinamakan reaksi adisi. Jadi cara memutuskan rantai ikatannya sehingga dua atom hidrogennya itu bisa berikatan dengan dua pentena tadi, gitu ya. Nah, namanya bukan lagi pentena nih, apa ya? Kalau udah tunggal begini. N-pentana. Iya betul. N-pentana. Ada yang pertanyaan sampai sini? Silahkan. Halo, yang lain? Halo. Mahasiswa yang lain ada yang mau bertanya?
Halo. Ya, gitu. Nah, itu. Saya bingung yang mau ditanya apa. Atau Kan ya, iya rekan-rekan mahasiswa nih kan udah belajar nih sama Mas Ferry gitu ya, minimal dapat gambaran aja gitu ya gitu. Dan kalau sudah dapat gambaran lalu dilengkapi gitu ya, ibaratnya puzzle gitu ya. Ini udah selesai sebagiannya, tinggal menyelesaikan sebagiannya lagi. Jadi kalian tinggal bertanya gitu ya, melalui pertanyaan. Jadi rasa penasarannya bisa atau rasa keingintahuannya bisa dilengkapi gitu ya, walaupun nggak semuanya terlengkapi gitu kan. iya. Silakan, ayo ada yang mau nanya. Kalau mau lengkap, jus bukunya diminum. Oke, ada yang bertanya nih, silakan. Ayo, silakan. Oke, yang lain ayo, mumpung ini lagi meet kayak gini nih. Kalau nggak lagi meet, kadang kan suka bingung tuh atur katanya gimana. Terus juga nanya gimana. Halo Kak. Halo juga. Itu siapa? Feli. Feli. Hah? Nih aku mau tanya, tapi iya. kembali ke modul 1. Apa Aku tuh? kan baru baca-baca nih modul. Nggak semuanya sih, belum baru baca. Ini aku masih bertanya-tanya. Tanyanya gimana? Itu berat tergantung lokasi tuh maksudnya gimana ya? Kan masa berat tergantung lokasi. Berat Tergantung lokasi. tergantung lokasi. Nah, kita kembali ke modul 1. Aku lagi baca-baca soal massa dan berat. Massa apel tetap dan tidak tergantung pada lokasi jatuhnya. Tetapi berat tergantung lokasi. Maksudnya gimana tuh? Emang Beratnya ada di kimia organik? Kenapa? Padahal tulisnya fisika ya Mas ya. Iya, ini sebentar. Ini kimia organik atau? Oh, di kimia organik ada. Ada, karena kan ini saling berkaitan kan, kimia, fisika dan biologi. Iya. Orang gak jahit gak baca modul sih. Oh, yang dibaca mah buku ada bukunya sendiri. Maaf ya Allah. Maaf. Enggak, emang ada, cuman saya itu juga nggak tahu. Saya juga nggak ini. Soalnya saya kan kalau baca modul pun juga nggak menyeru Mas Yahid. Yang kayak gitu tuh. Itu kan sebenarnya ya oke, cuman kayak dibilang ada hubungan dengan kimia organik pun juga nggak begitu berpengaruh signifikan gitu ya. Oke, ini pertanyaan masa sama berat kan kecil kan, makanya ini fisika tuh ya Mas. Iya makanya kan. Iya, yang membingungkan di sini berat tergantung lokasi. Maksudnya itu beratnya maksudnya harus baik. Siap. Oke, kembalikan lagi ke konsep satuannya gitu ya atau besarannya gitu. Massa itu. Jadi yang mana yang besaran pokok? Massa. Yang mana yang besaran pokok? Yaitu massa. Massa itu oke, kita definisi dulu. Besaran pokok itu adalah suatu besaran yang memiliki satu satuan. Jadi dia tidak dapat diturunkan lagi. Itu definisinya besaran pokok itu. Yeah. Jadi semua besaran-besaran pokok itu yang mendasari agar terbentuknya namanya besaran turunan. Sebagai contoh, kecepatan itu merupakan satu konsep yang dimana yang bisa dapat mendefinisikan kecepatan atau yang dapat menurunkan fungsi kecepatan itu ada jarak dibagi waktu. Toolsnya kan gitu. Iya betul. Jarak dibagi waktu. Yang dimana konsep jarak itu nggak bisa menurunkan konsep jaraknya lagi. Jarak itu sudah jadi finishingnya. Maka jarak sebagai besaran pokok. Sedangkan waktu nggak bisa diturunin lagi kan? Apa turunan waktu? Aduh. Makanya sudah masuk di dalam besaran pokok. Masih bingung Kak, maaf ya, masih bingung. Ini kan tadi massa apel tetap dan tidak tergantung pada lokasi jatuhnya. Nanti tergantung lokasi. Maksudnya gimana?
Oke. Dia ngebahas ini, dia ngebahas tentang jatuhnya itu apel atau gimana gitu. Kan ini Mas Apel tetap. Kan saya bertanya tentang berat tergantung lokasi. Berat ini. Siap. Saya mau pertanyakan tentang benda jatuh kecepatannya atau gimana lokasi jatuhnya tidak menentu atau gimana gitu. Oke, baik ya. Jadi ini pengantarnya dulu deh, ya. Jadi siap. Besaran turunan itu merupakan suatu besaran yang memang didasari oleh adanya besaran-besaran pokok, yang mana besaran pokok itu punya dalam secara mungkin lagi. Jadi jarak nggak bisa diturunin, waktu juga nggak bisa diturunkan, nggak bisa. Itu definisinya di dalam besaran pokok. Nah, makanya massa dalam hal ini massa yang satuannya adalah dari kilogram, hektogram, sentigram, miligram, dan seterusnya, itu merupakan satu konsep yang dimana dia hanya punya satu satuan. Ya, dia hanya punya satu satuan. Bisa dalam satuan kilogram, atau juga bisa dalam satuannya adalah gram atau miligram dan seterusnya. Kan ya? Ini nggak bisa diturunin. Turunin massa tuh nggak ada turunan massa. Ini massa itu. Jadi tujuan untuk mendapatkan rumus secara kompleks itu didasari dari adanya besaran pokok. Betul. Udah cukup itu besaran pokoknya. Jadi pegangannya besaran pokok. Nah, sekarang kita juga. Jadi massa kita udah dapat ya materinya. Maksudnya massa besaran pokok. Nah, sekarang kita apa yang dimaksud dengan berat? Berat itu didefinisikan ternyata masih bisa diturunkan fungsinya. Berat itu merupakan hasil dari satuan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Betul. Yang dimana gravitasi itu bisa nggak ditentukan arahnya gravitasi? Bisa. Konsep gravitasi ada arahnya, betul. Arahnya bisa ke atas. Kalau ke atas berarti melawan bidang gravitasi, atau ke bawah itu sejalan dengan bidang gravitasinya. Kalau kita belajar fisika gitu ya, kalau konsepnya ke atas maka nilai gravitasinya bernilai negatif. Kalau arahnya ke bawah maka nilai gravitasinya adalah positif. Kenapa bisa positif? Karena bendanya sejalan dengan bidang gravitasi. Ya kan gitu ya, sejalan dengan gravitasi. Tapi kalau bendanya ke atas tidak berlawanan arus gitu. Berarti ada arahnya nggak sih itu? Ada, betul. Nah, maka massa nggak punya arah, hanya sebagai besaran pokok saja, sebagai satu satuan saja yang dapat mendefinisikan besaran-besaran seperti halnya adalah berat. Nah, sedangkan tadi berat merupakan satu konsep definisi yang didapat dari besaran pokok, yaitu berupa massa dan turunan dari gravitasi. Yang dimana kalau kita belajar di fisika ada yang namanya besaran vektor. Besaran vektor yang masuk ke dalam besaran vektor itu adalah salah satunya itu diantaranya adalah percepatan. Percepatan untuk simbolnya adalah A, itu untuk bidangnya yang horizontal, sumbu X, itu disebutnya A. Tapi kalau yang arah vertikal, nilai percepatannya diganti simbolnya oleh gravitasi. Gitu, ada arah, ada nilainya. Gitu. Makanya massa tidak punya arahnya, sedangkan berat itu punya arahnya. Maka kalau ada satu guyonan gitu ya, satu celotehan, berapa beratnya? Dijawab 60 kg. Saya tanya lagi, 60 kg itu satu satuan bukan? Satuan satu kan ya? Itu kilogram kan gitu ya? Untuk satu satuan, apakah ini dinyatakan sebagai berat atau massa? Atau
dinyatakan sebagai massa? Berat. Itu kalau dilihat dari satuan massa. Cuma satu satuan, massa. Gitu. Ya. Maka jangan ditanya berapa beratnya. Berapa massanya? Harusnya berapa massanya? Jawabannya 60 kg. Tapi kalau seandainya ditanya beratnya berapa, maka jawabannya adalah seandainya gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat, maka jawabannya 600 Newton. Tapi kan ibu-ibu nggak ngerti 600 Newton itu berapa, ya kan? Yang tahu tuh telur ditimbang sekian kilo segala macam kan gitu. Seperti satuan neraca lengan gitu kan, itu satuannya pakai kilogram, bukan pakai satuannya Newton. Iya, itu juga alat hitung massa, alat ukur massa. Iya. Bukan alat ukur berat. Sekali lagi disimpulkan bahwasannya massa tidak punya arah, hanya sebagai besaran pokok saja yang mendasari untuk besaran turunan namanya, yaitu berat. Nah, jadi berat itu landasannya adalah hasil kali massa dengan gravitasi. Di mana konsep arahnya? Di gravitasi. Jadi ada arah. Itu jawabannya. Nah, atau mungkin boleh saya tambahin dikit kali ya, melengkapi terkait dengan gravitasi. Kenapa kok tergantung lokasi? Karena gini, mungkin kalau kita review mungkin di fisika belajar terkait dengan gaya gravitasinya Newton gitu ya. Gaya gravitasinya Newton kan ada bahas percepatan gravitasi ya, yang dimana kan kalau kita turun ada persamaannya itu adalah konstanta gravitasi dikali massa per satuan jarak. Nah, jadi sebenarnya bisa ada dua kondisi. Semisal emang kita bahas itu masih satu planet gitu ya, jadi tergantung lokasi itu bisa tergantung si posisi bendanya ini ada di mana gitu. Bisa kalau emang di satu planet dengan jarak yang berbeda, itu berdasarkan persamaan tersebut, ya kecepatan gravitasinya pun berbeda. Nah, terus juga kalau emang kita bahas beda planet, kita bisa lihat daripada massa planetnya itu sendiri juga sama jari-jari terkait dengan jaraknya juga. Jadi yang tergantung lokasi itu ya karena tadi ada hubungan dengan arah, dari mana ketika kita bahas arah pun juga pasti ya, di bagian terkait dengan di mana dia berada, seberapa besar dia menarik gitu. Jadi makanya kan kalau tadi bilangnya kalau massa kan tetap ya, karena massa itu kan definisinya adalah, kalau kita definisikan adalah isinya kalau kurang lebih apel ketika kita bahas di bumi dengan apel yang ada kita bahas di sebuah di bulan ataupun di luar, ya is just being apple. Nah, tapi ketika kita bahas beratnya, ada pengaruh gravitasi nih. Berarti kalau gravitasinya berbeda, maka berat pun kan kayak misalnya nih percepatan gravitasi 1/6 ya gravitasi bumi. Nah, berarti kita pindahin ke bulan, apa yang terjadi? Ya, apelnya itu akan memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan apel yang berada di bumi. Itu juga kalau misalnya ketika kita bahas sama-sama di bumi, nah ketika ketika udah di bawah jarak tertentu dari luar, atau mungkin bisa kita katakan mungkin dari luar, maksudnya ada masih masuk ke gravitasi bumi, tapi gravitasi buminya mulai mengecil. Nah, maka di situ beratnya juga akan berkurang. Mungkin itu tambahan dari saya aja sih. Kira-kira Mbak Felix terjawab? Udah terjawab, udah paham. Baru ya, saya baru ngeh. Iya, oke. Ya Kak. Ya, bahkan ada satu pertanyaan di fisika itu adalah ketika satu kondisi bumi gitu ya, ini membahas fisika lagi ya. Misalkan ada di belahan utara, orangnya ada di belahan bumi utara. Jadi istilahnya kayak gini ya Kak ya, kalau gravitasinya ke bawah gitu ya. Diibaratkan apel kan, misalnya diibaratkan apel, dia memang nggak akan jatuh karena merupakan daya gravitasinya kan. Sementara kalau kita menentukan berat, dia akan jatuh
sesuai lokasi yang akan dia gitu kan maksudnya. Jadi saya baru paham, oh iya benar-benar. Iya, jadi kalau satu kondisi dia tidak akan jatuh ketika daya gravitasinya memang misalnya diminimkan, gravitasinya dikecilkan. Sekarang gitu. saya tanya nih, misalkan nih ada satu perumpamaan, kan kita ketahui bahwasannya gravitasi itu ada di inti bumi gitu ya? Iya. Oke, itu sepakat ya? Oke, yang lain sepakat nggak? Ya, oke. Kalau seandainya orang ada di sini, apakah gravitasi ada di sini? Kalau seandainya orangnya ada di belahan bumi selatan, Maksudnya gaya tariknya gitu. Maksudnya gaya tarik gravitasinya. Ya. Apakah ke atas atau ke bawah? Apa tetap ke bawah? Itu harusnya tetap ya seharusnya. Tetap ya, karena kalau gaya tarik ke gravitasi buminya ya. Iya, kalau untuk bumi kan. Oke, benar itu. Ini kalau belajar itu ada satu mata kuliah namanya fisika magnet ya, itu tentang inti bumi gitu kan itu. Jadi dulu aku belajarnya kalau tentang kimia tentang pencampuran kayak gitu. Kalau yang kayak gini-gini itu lebih ke fokus ke fisika gitu. Jadi ya makanya ini apa namanya iseng sedikit gitu maksudnya gitu ya. Tadi sekalian gitu. Oke, sekalian ini ya nggak diambil, oke. Ya, jadi tadi juga di bukunya sih mancing-mancing ya kan. Kenapa bisa ada masa berat kan? Nggak jelas. Saya jadi lupa kan Saya juga baru tahu loh di kimia organik tuh ada. Oh, ada itu ya, betul. Karena ini bahas mikro dan makro gitu. Representasi. Pas belajar kimia organik itu kan saya dapatnya di semester 3 ada kalau nggak salah kimia organik 1 ya, atau di semester 2 deh saya lupa. Nah itu ya udah langsung fokus apa yang ini kayak kayak di bab pertama kan terkait dengan pengantar dulu tuh, ya udah berarti yang kita bahas ya pas dilihat oke, ini materi SMA berarti ya fokusnya juga nggak jauh beda sama materi SMA. Jadi tuh bahasnya bacanya tuh nggak detail gitu banget, makanya loh baru tahu ada juga ternyata dimasukin di situ. Iya betul. Atau mungkin bisa saja dikaitkan dengan satu kemungkinannya adalah terkait dengan momen dipol. Iya, dipol itu yang ditentukan oleh berdasarkan arah, betul gitu. Iya. Nah, diarahkan dari sifat ini makanya konsep dasarnya ini kali ya, maksudnya mengenal arah gitu kan, atau besaran vektornya gitu kan. Sifat ke elektronegativitas yang ada arah yang menarik dari kecil ke yang besar kan gitu. Jadi contoh misalkan pada H dengan Cl gitu ya, yang lebih elektronegatif kan Cl gitu ya. Jadi maka negatifnya negatif. Berarti arahnya sana gitu ya. Iya. Itu kemungkinan satunya. Kemungkinan duanya adalah kalau seandainya di satu tekanan tertentu, bahkan ini di dataran tinggi dan dataran rendah gitu ya. Konsep memasak air atau konsepnya adalah titik didih air. Apakah titik didih air yang ada di daerah sini dataran rendah sama dataran tinggi itu sama gitu kan? TBA dianggap TBC gitu ya, gitu. Apakah titik didihnya itu lebih tinggi dari titik didih C gitu? Itu memungkinkan ada gravitasi juga memang betul, atau konsep di mana dipengaruhi juga karena faktor tekanan itu dipengaruhi oleh adanya faktor gravitasi atau faktor volume jika yang semakin lebar gitu ya, yang dimana kalau di kimia gitu ya, tekanannya, terus volumenya, polaritasnya gitu ya, bahkan sampai ke suhunya kan gitu. Dan ini semua secara kimianya itu ditinjau oleh fisikanya dengan metode gravitasi.
Bisa aja kemungkinan duanya itu mungkin. Makanya juga saya tadi kaget. Oh ini apa salah kelas fisika apa ya? Fisika tadi. Oke. Mungkin tadi dikiranya ini fisika saya kira tadi kelasnya. Ternyata ada ya. Masih kimia ini Kak. Dia lagi ngebahas keterkaitan antara biologi, kimia dan fisika. Biologi, apel kan termasuk dari biologi kan, dari pembentukan pertumbuhan itu sendiri. Terus juga rasa asamnya apel itu juga fisika. Ada kimianya. Yang terjadi reaksi kan di kimia gitu. Apa reaksinya? Kalau misalnya apelnya berubah itu termasuk reaksi Kak? Berubahnya terhadap apa? Apanya maksudnya berubahnya tuh? Gimana? Berubah warna ketika sudah mengalami pembusukan. Berubah warna kan? Itu termasuk dalam reaksi kimia. Itu perubahan kimia. Apakah bergantung sama gravitasi? Gravitasi ya? Betul. Nah mungkin ini kali cuman kayak compare aja, kayak misalnya kalau ketika kita bahas sebuah apel tuh ada beberapa ini yang bisa dibahas. Kalau di biologi mungkin ini, terus kalau di fisika kita bahas di sini. Nah, terus habis itu kalau kimia atau perubahan kimia tuh yang dibahas di bagian sininya gitu. Mungkin. Oke. Oh itu kan itu ya kisahnya Newton gitu ya. Intinya kalau saya baca dari judulnya kan dia ngebahas tentang keterkaitan antara fisika, kimia, dan biologi. Iya. Oke, baik. Iya, jadi kalau tinjauannya fisikanya adalah secara fisik. Kenapa apel itu bisa jatuh? Itu pertama. Itu tinjauan fisikanya gitu ya. Tinjauan fisikanya, kenapa ya apel bisa jatuh? Gitu kan? Terus yang berikutnya adalah itu membahas tentang kecepatan dan seterusnya. Kalau dirumusin di fisika itu masuknya ke dalam gerak jatuh bebas itu kan. Gerak jatuh bebas itu kan. Ya, karena tanpa adanya kecepatan awal kan, gitu. Jadi fenomenal fisikanya. Iya. Terus tinjauan kimianya di mana ya, kan gitu ya? Di mana? Kandungan yang terdapat dalam sebuah apel seperti kenapa kok asamnya seperti ini? Bisa nggak kita cari atau cuka apel gitu, asamnya apel ya kan? Enggak, maksudnya gini, secara tinjauan kimia ceknya adalah pada saat apel itu jatuh kan gitu ya pertanyaannya. Oh iya, kalau apelnya jatuh ya, mungkin molekulnya jatuh. Molekulnya jatuh, oke. Walaupun molekul kecil kan masa tidak diabaikan. Gravitasi itu partikel bukan sih? Apa maksudnya itu? Termasuk kayaknya ya. Gelombang. Gelombang. Ayalah. Dari semua artikel gelombang. Itu tinjauan itu biar maksudnya kan kalau itu jatuh ya tadi secara fisikanya kenapa ya apel itu bisa jatuh kan gitu. Kalau kita jawab kan karena gravitasi gitu ya. Nah sekarang pada saat apel itu jatuh tinjauan kimianya itu di mana? Itu kan ya pertanyaannya kan? Itu di mana? Nah, maka dirujuk di situ. Gravitasi itu partikel bukan? Ya, gravitasi partikel bukan. Gelombang bukan? Gravitasi? Kalau dijawabnya gelombang itu kan gini, secara stasioner kan gitu ya. Ya betul. Secara gelombang, pasti itu membahas tentang gelombang. Pernah nggak melihat kalau seandainya nih di pagi hari gitu ya, cahaya pagi gitu, terus di sela-sela jendela kita tuh ada debu yang terserap gitu,
ke arah matahari, pernah nggak? Sering. Pernah kan? Oke, siap. Rumahnya soalnya berdebu. Bukan Bersih. rumah orang kaya. Walau udah dibersihin tetap aja. Pasti gitu kan ya? Atau minimal secara mikroskopik. Jangankan di cahaya matahari, cahaya lampu aja. Kalau kita menghadapi cahaya lampu kan, Oke. pasti ada tuh kebaran. Kenapa bisa cahaya lampu bisa menarik debu? Itu ada kaitannya dengan ini. Gitu ya. Kenapa ya? Iya. Menarik. Gravitasi nggak? Bukan. Bukan. Gelombang. Ini ngalor ngidul kan ya? Satu lembar ini saya isi ngalor ngidul aja deh. Kenapa bisa begitu? Karena energinya kan, betul ya? Kimia, senyawa, udah unsur senyawa gitu. Karena energinya, betul? Ada. Oke. Setiap energi dari suatu benda pasti punya gaya interaksinya, betul? Betul. Dan setiap dari suatu gaya itu pasti ada interaksi berupa objek-objeknya, betul? Betul. Oke. Objek-objek itu boleh nggak secara mikroskopik saya tinjau pakai muatan, boleh nggak? Boleh. Makanya lahirlah hukum Coulomb. F sama dengan A dikali Q1 per R1 kuadrat. Q korobek. Oke, jadi ada muatannya kan ya? Ada. Oke. Muatan ini terlibat adanya proton dan elektron, betul? Betul lah, udah ingat ini Proton pelajaran. elektron itu punya nomor atom? Punya. Dan nomor atom ditinjaunya secara kimia atau fisika? Kimia. Fisika. Betul, udah selesai. Kimia ya? Kimia sih. Iya. Iya kan? Betul. Makanya belajar yang kemarin itu di fisika sih. Iya, emang ilmu itu boleh diputus dan saling terkait, betul, saling kontinu, betul. Betul. Nggak boleh diputus, ya kan? Gitu. Nah, jadi secara fisikanya adalah adanya gravitasi, secara tinjauan kimianya itu karena adanya muatan-muatan itu, interaksi muatan-muatan kan, yang dimana kalau muatannya itu diketemukan sampai akhirnya di ujung ketemu nomor atom. Tapi pertanyaannya adalah apakah gravitasi itu punya nomor atom? Punya. Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Gravitasi tidak mempunyai Tidak punya nomor atom kan? Iya, tidak punya. Sekarang pertanyaannya kembali adalah gini. Apa yang menyebabkan suatu objek memiliki gravitasi? Apa yang menyebabkan satu objek memiliki gravitasi? Masa. Nah. Nah, Energi. tadi ada yang ngomong bisik-bisik ya? Siapa? Ayo lagi. Kenapa? Ayo selain masa ada apa lagi? Ayo. Oke. Energi. Energi, volume, waktu. Energi. Lagi-lagi ketemu ke energi. Tapi pertanyaannya energi itu kan ada muatan. Nah, Ya. dari muatan-muatan itulah proton elektron, tapi ternyata ada yang lebih kecil dari proton dan elektron, yaitu namanya partikel seperti boson, muon, yang ternyata tinjauannya adalah spinnya itu bukan pakai min setengah atau plus setengah. Iya. Nah, itu min setengah sama plus setengah diperuntukkan untuk mana tadi nomor atom? Ini nih ya. Bisa nggak itu tulisannya dikebawahin lagi? Oh iya, ya. Begitu udah habis lah. Udah penuh. Sampai page. Lama-lama tulisan bukan tulisan deh itu. Nah, itu kalau di sekolah itu tanggung jawab sama murid yang nggak kalau ini disuruh ngapus nggak ngapus.
Oke, baik sini deh. Oke, baik. Nah, sini deh. Nah, Jadi secara fisikanya itu gravitasi gitu ya, gravitasi kan gitu. Ya, entah itu kecepatan dan seterusnya kan gitu. Tapi secara kimianya ternyata faktor gravitasi itu disebabkan oleh adanya energi gitu ya. Ada energinya. Masih ingat mungkin persamaannya E sama dengan H dikali F. Oh ya, oke ya, udah ya. Nah ya, ini radiasinya Planck ya. Ya betul. Ya. Oke. Baik. Hc per lambda. Nanti F-nya bisa dibagi lagi C per lambda, ya, betul, seterusnya. Jadi faktor energi itulah yang menyebabkan ada interaksi gaya, kan gitu ya, turunannya gitu ya. Dari interaksi gaya ditemukan bisa kalau berdasarkan fisikanya yaitu hukum gravitasi Newton, ya, hukum gravitasi itu F-nya sama dengan G dikali M besar gitu ya, R kuadrat. Tapi ternyata ini diadopsi oleh hukum Coulomb ya, menjadi F sama dengan A dikali Q1 Q2 per R kuadrat, kan gitu ya. Artinya kalau objeknya besar, tinjauannya pakai gravitasi yang nilainya 6,67. Ya gitu ya. Tapi kalau tinjauan objeknya kecil ya gitu ya. Kayak ini kan Q-nya muatan ya dalam hal ini kan gitu. Tinjauannya muatan, maka nilai faktor K-nya itu adalah nilainya 9. Nah, muatan dari mana? Apakah muatan positif negatif? Ya, pasti ada pertemuan proton elektron. Betul, proton elektron. Tapi proton elektron tidak cukup mendefinisikan apa itu gravitasi. Tidak cukup. Maka butuh yang paling kecil lagi satuannya, yaitu adalah partikel. Iya, partikel muon, partikel boson, gitu ya. Jadi, ada buku tuh fisika modern, itu lengkap bacaannya ya. Bahan fisika modern tuh bahas tentang muon, boson dan seterusnya. Nah, jadi balik lagi, proton elektron itu hanya mendefinisikan unsur, yang dimana unsur itu 3 nomor atom ya, massa gitu ya dan seterusnya gitu kan. Tapi gravitasi itu nggak punya nomor atom dan nomor massa kan gitu ya. Iya. Maka pakai ini gitu ya. Dan sekali lagi ke bawah lagi, kalau kita turunkan pakai teori kuantum, ini spinnya bisa kemungkinan setengah atau kan gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau ini spinnya itu bisa 3/4, 3/4 gitu, karena lebih kecil lagi itu. Ya. Kemungkinan terjadi. Itu kimianya. Terus biologinya di mana? Biologinya di mana? Ya, ini mana? Yaitu partikel-partikel yang membentuk apa yang disebutkan buah apel tersebut. Unsur vitamin kan ya, vitaminnya ada partikelnya, ada atom dan seterusnya gitu ya. Itu biologinya dijelaskan bahwa dari partikel tersebut timbul satu apel komponennya gitu ya, sehingga dari apel tersebut gitu ya, secara makanan gitu ya, secara rantai makanan maka apel yang telah jatuh ya pasti akan dimakan oleh orang tersebut, betul ya? Ya, harusnya gitu. Kita beranggapan saja seperti itu. Iya, maka dikenal istilah. Iya, kali aja dia jatuh kena kepala terus habis itu ngamuk-ngamuk kan. Iya. Maka disebut produsen, konsumen itu ya, Mbak. Iya. Nanti dia kena tuh sama
Oke. Udah. Itu tadi hanya itulah hanya intermezzo. Ya, intermezzo aja. Iya, Hana. Itu siapa tadi yang nanya? Nanya apa tuh? Yang tadi yang nanya ini? Mbak Elif. Nah, maksudnya kayak yang ini terkait dengan yang tadi kan, yang fisika, kimia, biologi itu tadi. Iya, betul. Itu Mbak Elif. Terima kasih Kak, aku udah kembali ingat jalan waktu SMP.